Teguhkanlah sukacita kami pada pagi hari ini ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar. Berkuasalah di dalam hati dan pikiran kami pada saat ini. Biarlah firman-Mu menjadi nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 dengan perikop perkawinan di Kana. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bagi Anto dan Paras. Firman Tuhan bagi kita hari ini memiliki pesan yang begitu indah. Oleh sebab itu mari kita pahami pesan ini. Bapak Ibu saudara-saudara, Kana adalah nama suatu tempat di wilayah Galilea. Kana ini adalah sebuah dusun kecil, agak terpencil ya, dan tidak terlalu ramai. Tetapi rupanya di sana ada pesta perkawinan. Yesus dan murid-muridnya juga ibunya diundang di sana. Dan di Kana inilah dalam peristiwa perkawinan ini, mujizat Tuhan Yesus terjadi. Mujizat ini adalah mujizat yang pertama. Air menjadi anggur. Dalam tradisi Yahudi, anggur atau wine merupakan suatu kewajiban di pesta perkawinan. Jadi harus ada. Mengapa demikian? Karena anggur ini melambangkan dan membangkitkan rasa syukur, rasa sukacita dari kedua mempelai, keluarga, dan semua orang yang hadir dalam pesta yang ada. Jadi bukan hanya sekedar pelengkap, tetapi memiliki makna yang begitu dalam. Ia menjadi simbol kebahagiaan dan sukacita yang dirasakan oleh setiap orang yang berbahagia pada hari itu. Jadi kalau sampai sebuah perkawinan yang menyiapkan anggur, lalu kemudian anggur itu tidak cukup sampai akhir pesta, bisa dibayangkan. Pasti keluarga akan begitu malu, khususnya mempelai pria. Karena pernikahan pada waktu itu dilaksanakan di tempat mempelai pria. Dan pernikahannya bukan cuma 1 hari. Rata-rata mereka mengambil waktu untuk pesta perkawinan itu 7 hari. Kita bisa bayangkan lelahnya, kita bisa bayangkan betapa banyak biaya yang akan dikeluarkan. Pada hari terakhir, di detik-detik terakhir pesta
masalah yang mungkin kelihatan sepele bagi kita pada masa sekarang, tetapi besar bagi pembuat pesta pada waktu itu. Kalau kita sekarang bukan anggur yang jadi masalah, Bapak Ibu. Kalau orang membuat pesta ibadah syukur, biasanya apa yang paling ditakutkan? Makanan kurang. Kalau makanan kurang, ada yang tidak makan, nanti jadi pembicaraan di mana-mana. Jadi bukan anggur yang jadi masalah, makanan yang disiapkan. Makanya kalau orang buat pesta, masalah makanan ini masalah yang sangat diperhatikan dengan serius. Saya tidak tahu Mama Edo bagaimana yang membuat pesta ya. Persiapannya pasti matang. Orang-orang yang akan diundang harus diperhitungkan supaya semuanya jangan kurang, kalau bisa berlebihan. Sehingga semua orang yang hadir merasa puas. Nah, dalam pesta perkawinan di Kana ini tiba-tiba anggur kurang sebelum waktu pesta berakhir. Kita bisa membayangkan bagaimana perasaan dari tuan rumah yang ada. Dan dengan inisiatif akhirnya Maria, ibu Yesus, memanggil Yesus dan meminta Yesus untuk melakukan sesuatu untuk menolong pernikahan yang ada. Di tengah situasi di mana anggur yang disediakan keluarga mempelai habis sebelum pesta usai, Maria, ibu Yesus mengambil inisiatif ini. Ia meminta pertolongan, bantuan kepada Tuhan Yesus sehingga akhirnya mujizat terjadi. Dan mujizat ini adalah sebuah kado pernikahan yang luar biasa bagi kedua mempelai beserta keluarga. Bukan anggurnya, tapi pertolongan Tuhan Yesus karena kehadirannya dalam pesta yang ada. Itu hadiah. Makanya dalam seluruh momen kehidupan kita orang percaya, kita sudah terbiasa untuk membawa Tuhan Yesus hadir di dalam segala rencana dan usaha kita. Kita meminta Allah hadir sehingga segala sesuatu yang kita persiapkan, kita harapkan berjalan dengan baik dan lancar. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, melalui cerita ini, apa yang menarik yang dapat kita pelajari, yang dapat menjadi pesan bagi kita, bagi keluarga, juga terkhusus bagi Anto dan Para sebagai mempelai yang berbahagia pada hari ini. Kehadiran Tuhan Yesus dalam perkawinan di Kana telah menyelamatkan pernikahan tersebut dari rasa malu. Itu artinya kehadiran Tuhan Yesus jauh lebih berharga dari apapun. Pada waktu itu dan juga dalam kehidupan Paras dan Anto nantinya, ketika meniti dan menjalani kehidupan pernikahan, rumah tangga yang baru, dan hari ini itu dimulai. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan dalam pernikahan Anto dan Paras. Kita tidak tahu. Saya yakin Anto dan Paras sudah merancang masa depan yang indah, segala sesuatu yang indah dalam kehidupan pernikahan yang ada. Tetapi rancangan manusia kadangkala tidak sama dengan rancangan Tuhan. Tuhan punya rancangan indah, dan ketika manusia menggenapi rancangan manusia yang indah, kadangkala manusia tidak mampu menundukkan dirinya kepada Allah. Sehingga apa yang terjadi? Rancangan Allah yang indah dalam kehidupan kita menjadi cacat, rusak karena keegoisan, keangkuhan atau keinginan kita sendiri. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan kepada Anto dan Paras, tapi saya berharap jika hari ini Anto dan Paras memilih untuk mengikat cinta kasih yang ada dalam pernikahan yang kudus, maka saya anjurkan, bentuklah cinta segitiga dalam kehidupan keluarga Anto dan Paras nantinya. Cinta segitiga ini, Anto
Paras dan Siti? Bukan. Anto, Paras dan Dudung? Bukan. Tapi Anto, Paras dan Tuhan Yesus. Jika Anto, Paras dan Tuhan Yesus menjadi sebuah ikatan dalam cinta segitiga di tengah keluarga, maka keluarga yang ada pasti akan bahagia. Yang membuat kita tidak bahagia ketika Tuhan Yesus tidak terlibat dalam kehidupan pernikahan kita. Makanya Kidung Jemaat nomor 451, bila Yesus ada di tengah keluarga. Bisa dinyanyikan. Belum tentu. Manusia egois. Kalau Paras yang berkuasa, tidak bisa. Manusia egois. Kadang-kadang kita ingin apa yang kita mau. Tetapi jika Kristus yang hadir dan berkuasa, maka bukan apa yang Anto mau, bukan apa yang Paras mau, tetapi apa yang Tuhan Yesus mau. Itu yang akan mengatur kehidupan keluarga. Jadi tidak ada kunci yang lain. Tidak ada tips yang lain yang dapat Ibu berikan untuk kebahagiaan pernikahan kalian. Jadikan Yesus hadir di tengah keluarga, buat dia berkuasa. Maka kalian pasti bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Teguhkan firman-Mu di dalam hati kami. Buatlah firman-Mu hidup. Sehingga tidak hanya kami dengarkan, tetapi benar-benar tertanam di dalam loh hati kami. Mampu kami praktekkan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Khususnya bagi Anto dan Paras yang berbahagia pada saat ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Ini permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami meminta. Amin.